Biasanya cara saya untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja, saya sebelum atau dalam proses pembelajaran, biasanya saya akan melakukan interaksi dengan peserta didik dengan membuat pernyataan pemantik terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran atau memasuki topik pembelajaran. Dan kemudian saya biasanya akan memberikan studi kasus atau suatu permasalahan yang terjadi saat ini ataupun contoh studi kasus yang sedang viral yang melibatkan emosional dan keaktifan peserta didik. Nah, dengan studi kasus dan suatu permasalahan yang saya berikan tadi, membuat peserta didik akan bersemangat dan berpikir kritis sehingga peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas terlibat dengan studi kasus yang telah saya berikan. Dan peserta didik juga akan melakukan interaksi antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Seperti itu, Ibu Bella. Oke. Kemudian situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar yang menarik, misalnya Bu, kemudian yang konkret dan sangat penting. Bagaimana menurut Ibu? Baik Ibu Bella, menurut saya membuat ide-ide besar yang menarik, konkret dan sangat penting itu di mana melakukan ruang belajar yang bisa membuat peserta didik bisa bertukar pikir, seperti berdiskusi kecil dan bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, dan serta membuat peserta didik yang lain mengetahui apa-apa aja yang bisa mereka terapkan atau bertukar pikiran dengan anggota lain seperti itu. Dengan temannya ya, temannya. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Menurut Ibu, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keinginan tahuan materi kepada peserta didik yang Ibu ajarkan di SMA 1 Bangkalan? Oke, kalau menurut saya itu untuk menyampaikan materi, untuk meningkatkan minat dan keinginan tahuan peserta didik terhadap materi, biasanya dalam kegiatan belajar mengajar dengan menyampaikan pembelajaran dengan mudah, atau bisa saya menerapkan dengan media pembelajaran seperti menampilkan video pembelajaran dari YouTube, dari media-media sosial yang berhubungan tentang pembelajaran hari ini, dan saya juga akan mengkaitkan pembelajaran hari ini dengan kehidupan peserta didik seperti itu, Ibu. Kemudian Bu, peluang seperti apa yang bisa menopang minat belajar yang sudah Ibu jelaskan tadi, terutama ketika pembelajaran terasa sulit bagi peserta didik yang Ibu ajarkan tersebut? Peluangnya ya, Bu Bella. Kalau menurut saya untuk menopang minat peserta didik ketika pembelajaran terasa sulit atau membosankan seperti itu kan, Bu Bella. Menurut saya pernah mengalami jika peserta didik merasa gelisah dan merasa bosan mengenai pembelajaran yang saya telah ajarkan seperti itu. Mungkin saya bisa memberikan mereka penguatan atau motivasi tentang materi atau apa sih dampak mereka belajar. Dengan contohnya nih Bu Bella, kalau Ananda belajar di sekolah dengan giat, Ananda bisa kuliah atau melanjutkan ke perkuliahan yang Ananda atau universitas yang Ananda minati, seperti ke UI, misalnya ke ITB dan UGM dan sebagainya. Ibaratnya saya akan melakukan motivasi dan memberi semangat kepada peserta didik apa tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan mereka bersekolah supaya mereka lebih bersemangat. Iya, seperti itu. Oke, kemudian demikian, apa saja hambatan ya menurut Ibu ya yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan untuk memutuskan dari peserta didik tersebut terhadap materi pembelajaran yang Ibu ajarkan? Gimana ya? Oke. Adapun hambatan, kemungkinan ada hambatan dalam pembelajaran dan
pembelajaran ekonomi ini mereka dapat memahami ada simulasi role playing itu agar sistem